Hai, perkenalkan nama saya Eska Avelina Sianita, NPM 23012086. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang Eco-Socio-Environment dengan dosen penanggung jawab Insinyur Alexander Tuahta Siombing, SDNG. Keterkaitan ekonomi, sosial, dan lingkungan atau Eco-Socio-Environment, yaitu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dan mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Proses hubungan kualitas lingkungan hidup dalam sosial ekonomi adalah keterkaitan antara baik buruknya kualitas lingkungan hidup dalam menunjang jalannya aktivitas sosial ekonomi di tengah masyarakat. Lingkungan hidup yang baik akan berdampak positif bagi aspek sosial ekonomi dan begitu pun sebaliknya. Lingkungan hidup dapat berpengaruh pada lingkungan sosial, yakni mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aspek sosial ekonomi dikategorikan baik jika kehidupan manusia terhadap kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kebutuhan hidup yang lainnya terpenuhi. Contoh keterkaitan kualitas lingkungan hidup dengan sosial ekonomi yaitu 1. Terpeliharanya lingkungan perairan laut meningkatkan produktivitas hasil tangkapan ikan bagi nelayan. 2. Sungai yang bersih dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata yang dapat meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat sekitarnya. Peranan manusia sebagai makhluk berpikir, sosial, dan ekonomi. Peranan manusia sebagai makhluk berpikir adalah manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan diri. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional dan merenung tentang tujuan hidupnya. Kemampuan ini memungkinkan manusia untuk mencapai tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi. Selain itu, kemampuan berpikir juga memungkinkan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan berbagai ide, konsep, dan teknologi. Peranan manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia perlu bersosialisasi atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia akan selalu bergantung pada orang lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, saat belajar di sekolah, harus berinteraksi dengan guru dan murid lainnya demi mendapatkan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, manusia memiliki naluri untuk saling tolong-menolong dan memiliki rasa simpati maupun empati kepada orang lain. Bila hal ini diaplikasikan dengan baik di kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Berikut ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. 1. Manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri. 2. Manusia memiliki kebutuhan sosial yaitu harus berinteraksi dengan orang lain. 3. Manusia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya bila hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Peranan manusia sebagai makhluk ekonomi yaitu manusia selalu memikirkan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan prinsip ekonomi. Sebagai contoh, manusia memiliki banyak kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, rumah, hingga hiburan.
Karena itu, manusia harus bekerja demi mendapatkan uang agar bisa memenuhi semua kebutuhannya tersebut. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yaitu manusia cenderung melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan sendiri. Kedua, manusia cenderung melakukan tindakan ekonomi secara efisien. Tiga, manusia cenderung untuk memilih aktivitas yang paling dekat dengan pencapaian tujuan yang dia inginkan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang dapat mempengaruhi tingkah laku secara langsung maupun tidak langsung. Sosial ekonomi adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tindakan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keadaan sosial ekonomi orang berbeda-beda, ada yang memiliki sosial ekonomi yang rendah, dan ada pula yang memiliki sosial ekonomi yang tinggi. Keadaan sosial ekonomi dapat juga dikatakan sebagai suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang di suatu posisi tertentu, misalnya pemberian pekerjaan. Contoh masalah sosial sendiri bisa mencakup kemiskinan, pengangguran, perubahan iklim, isu pengungsi, ketidaksetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesejahteraan hewan, diskriminasi rasial, dan banyak masalah lainnya yang mempengaruhi masyarakat secara negatif. Contoh masalah ekonomi di lingkungan sekitar, yaitu tingginya angka pengangguran, masalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat yang rendah, daya saing yang rendah, kebijakan subsidi energi yang inkonsisten, kinerja pajak yang rendah. Kondisi persoalan yang terjadi di tempat tinggal saya yang terkait dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi yaitu lingkungan tempat tinggal saya merupakan daerah persawahan di mana kondisi saat ini sebagian besar pekerjaan masyarakat sekitar yaitu bertani. Dengan semakin modernnya perkembangan teknologi dan ekonomi, kegiatan panen hasil sawah berupa padi yang biasa dilakukan menggunakan alat kombain dengan sekitar 15 atau lebih pekerja, tetapi berdasarkan kondisi saat ini sudah banyak menggunakan alat pemanen dengan combine harvester atau mesin panen padi yang canggih sehingga tidak diperlukan banyak pekerja lagi untuk mengarit padi yang biasa sekitar 15 orang, sekarang hanya 3-5 orang saja, sehingga banyak pekerja yang menganggur. Akibatnya, kondisi yang terjadi saat ini di lingkungan sekitar tempat tinggal saya yaitu 1. Tingginya angka pengangguran, 2. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang rendah, 3. Serta daya beli masyarakat yang rendah, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal saya. Kesenjangan sosial ini adalah perbedaan jarak ekonomi antar kelompok satu dengan yang lainnya. Kesenjangan sosial disebut juga sebagai ketimpangan sosial.